Bab 367 sukses. Mengirim Yu Tianhao. Dengan mata mereka Mo Tianyi dan hati perusahaan terasa jauh lebih baik. Pria berwajah kuning itu tertawa, mengarahkan arus adalah trik yang bagus. Aku ingin tahu apa reaksi Yu Tianhao ketika dia menemukan bahwa yang terakhir bukanlah apa yang dia bayangkan. Petik 2. Zhao Feng, apakah kamu yakin Xin Wuheng dapat menarik perhatian Yu Tianhao? Wajah Mo Tianyi penasaran. Keduanya gelisah. Mo Tianyi tahu kekuatan Xin Wuheng. Keduanya telah bertanding sebelumnya dan Mo Tianyi menang. Dia harus mengakui bahwa Xin Wuheng terampil tetapi harus melawan keajaiban yang luar biasa. Dia setidaknya 1 atau 2 level lagi. Xin Wuheng tak terukur dan saya ingin melihat kekuatannya, tapi kali ini lawannya adalah nomor jenius di benua. Mari kita lihat apakah dia bisa memberikan kejutan. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tidak yakin. Dia tidak yakin apakah Xin Wuheng bisa memblokir Yu Tianhao. Setelah semua, Yu Tianhao adalah orang terpilih yang telah menghancurkan para jenius dari puluhan generasi dan bahkan telah melampaui patriark agama Bulan Scarlet dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Yu Tianhao bisa digambarkan sebagai keajaiban paling berbakat yang pernah ada. Namun, Zhao Feng juga melakukan ini berdasarkan naluri. Ada banyak teka-teki dalam hidupnya. Misalnya, sejarah mata spiritual Tuhan ini dan pemiliknya di masa lalu. Jenis apakah itu? Misalnya, apa gunanya kutukan dari 100 Grave Forbidden Ground? Bagaimana arena kuno terhubung dengan warisan? Ini semua adalah teka-teki dan di hati Zhao Feng Xin Wuheng juga satu. Kembali ke Sun Feather City di Genius Summit, Xin Wuheng memiliki niat. Pada saat itu semua orang berada di alam konsolidasi dan menggambar dengan Zhao Feng setelah menekan kultivasinya dengan 1 peringkat. Dia kemudian pergi, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah kepergian Yu Tianhao, Zhao Feng memahami waktu yang tersedia untuk mencoba dan mencapai peringkat mistik sejati. Pada kenyataannya, tidak ada hambatan baginya, hanya dibutuhkan sedikit waktu. Dalam desis dantiannya dari Lightning Key of True Spirit membersihkan tubuhnya dan menyatu dengannya. Selain dari ki petir dari roh sejati, ada juga ki dari roh sejati yang jahat yang berasal dari Alkitab berharga bunga mistik. Untuk membuat warisan petir kekuatan dominan, Zhao Feng menyerap energi di dalam batu mistik petir dan memahami asal-usul petir. Kekuatan sejati Zhao Feng tidak hanya meningkat pesat, wawasannya juga meningkat pesat. The True Spirit Lightning Flame dalam dantian Zhao Feng menyempurnakan ki dari True Spirit di dalam tubuhnya dan dengan perluasan sumber True Spirit kekuatan True Spirit Lightning Flame juga meningkat. Bagian dari kekuatan mata Dewa Api Petir Zhao Feng berasal dari api petir roh sejati ini. Oleh karena itu, pada saat terakhir dia mencoba untuk memurnikan api petir roh sejati ini. Waktu berlalu perlahan dan pada titik terakhir hari terakhir aura roh sejati Zhao Feng mulai memadat dan menjadi lebih dalam. Kedua pelindung itu memiliki ekspresi yang kompleks. Pertumbuhan Zhao Feng dalam beberapa hari setidaknya beberapa tahun hingga 1 dekade kerja keras dari seorang jenius. Mo Tianyi yakin bahwa Zhao Feng telah mendapatkan keberuntungan. Setidaknya sumber jiwa sejati di dalam tubuhnya tidak dapat dijelaskan. Zhao Yufei ditutup dan setelah meminum Mystic Flower Saint Liquid, tubuhnya mengeluarkan aura energi mental yang kompak. The Mystic Flower Saint Liquid dapat meningkatkan indera energi mental seseorang dan berguna untuk memahami akar hukum. Perlahan tapi pasti, tanda-tanda dari sebuah akar hukum muncul di tubuh Zhao Yufei. Sister Yufei sudah menjadi awal dari sebuah akar hukum. Mo Tianyi sedikit terkejut. Seiring waktu berlalu, tanda-tanda akar hukum Zhao Yufei semakin kuat. Zhao Feng merasakan aura yang tidak biasa. Tingkat aktivitas Heaven Earth Yuan Qi di dekatnya puluhan kali lebih banyak dari biasanya. Heaven Earth Yuan Qi ini sangat dekat dengan Zhao Yufei dan mendekatinya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya untuk melihatnya lebih dekat. Di udara percikan yang tak terhitung jumlahnya dari surga bumi Yuan Qi mengalir dari segala arah dan mendekati Zhao Yufei. Zhao Yufei seperti magnet yang menarik surga bumi Yuan Qi. Garis keturunan Yufei memiliki kompatibilitas yang mengejutkan dengan Heaven Earth Yuan Qi. Setelah membentuk akar hukum, tingkat kesesuaian tampaknya telah diperbesar 10 kali lipat. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tercengang dengan apa yang dia analisis. Selanjutnya, dia menemukan bahwa daging dan darah Zhao Yufei dapat menyerap dan bergabung dengan Heaven Earth Yuan Qi. Kulitnya putih bersih dan sehalus giok. Zhao Feng juga menerima beberapa keuntungan dari ini.
Akar hukumnya menangkap petir surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Seolah-olah Zhao Feng sedang duduk di sebelah magnet Heaven Earth Yuan Qi dan manfaat darinya luar biasa. Sepertinya kecepatan terobosan saya bisa 2 kali lipat. Zhao Feng sangat gembira. Zhao Yufei seperti bintang keberuntungannya. Dia pertama kali membawakannya batu mistik petir kemudian menarik begitu banyak surga bumi Yuan Qi. Udara di atas sungai tempat keduanya bercocok tanam mulai berkedip dengan kilat dan warna lain. Untungnya sebagian besar jenius telah menetapkan tempat ini sebagai zona terlarang dan tidak berani mendekat. Banyak yang tahu bahwa ada jenius berkah naga ke-6 Zhao Feng dan tingkat pertama Mo Tianyi di sana. Tanpa keajaiban yang luar biasa, tidak ada yang berani menjelajah ke sana. Sebagian besar keajaiban luar biasa lainnya mengetahui hal ini juga. Yu Tianhao dan Tan Tai Lan Yu telah lewat tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi. Di gunung di selatan, mata Dewi Bing Wei memandang dingin ke arah tempat Zhao Feng berada dengan kebencian dan keengganan. Zhao Feng, jadi kamu bersembunyi sepanjang waktu berkultivasi? Sepertinya kultivasi sejati Anda belum mencapai True Mystic Rank dan masih setengah level dari level keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Wajah Dewi Bing Wei menjadi dingin. Sosoknya melintas dan menghilang dari gunung. Dia tidak menuju ke tempat Zhao Feng berada dan malah pergi ke arah yang berlawanan. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng ini melawan milikku dan memiliki pertahanan yang kuat. Hanya aku sendiri yang tidak bisa menjaganya. Petik 2. Dewi Bing Wei tidak dibutakan oleh kebencian. Bahkan jika dia pergi menghadapi Zhao Feng, Mo Tianyi dan teman-temannya, dia tidak akan menang. Karena itu, Dewi Bing Wei segera punya rencana. Temukan pembantu. Hanya dengan menemukan keajaiban luar biasa lain yang tidak diimbangi oleh Zhao Feng, peluang untuk menang akan meningkat. Selain dia, keajaiban luar biasa lainnya adalah Yu Tianhao, Taiyun Suangxi, Tan Tai Lan Yu dan Si Chengtian. Dewi Bing Wei segera mengecualikan Yu Tianhao. Yu Tianhao kesepian dan tidak akan membiarkan dirinya bekerja sama melawan seseorang, terutama jika seseorang itu bahkan bukan anak ajaib yang luar biasa. Di seluruh pertemuan naga sejati suci, Yu Tianhao tidak perlu bekerja sama dengan siapapun untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya, Taiyun Suangxi. Taiyun Suangxi kuat tapi kejam dan licik. Sikapnya sering berubah, akan sulit bekerja dengannya, tetapi patut dicoba. Petik 2. Mata Dewi Bing Wei berbinar. Berikutnya adalah Tan Tai Lan Yu dan Si Chengtian. Dewi Bing Wei menyingkirkan Tan Tai Lan Yu. Sebelum Tan Tai Lan Yu bekerja sama dengan Si Chengtian untuk melawan Yu Tianhao, tetapi mereka tidak hanya menang, mereka juga mengalami beberapa kerugian. Dewi Bing Wei yang bersembunyi secara rahasia juga menyergap Tan Tai Lan Yu dan kerugian yang terakhir cukup besar. Pada saat yang sama, dia sekarang membenci Dewi Bing Wei. Oleh karena itu, hanya 2 pilihan adalah Taiyun Suangxi dan Si Chengtian. Taiyun Suangxi terdiri dari 2 bersaudara yang berarti kekuatan mereka berlipat ganda saat bekerja bersama. Si Chengtian memiliki garis keturunan hati batu dan memiliki pertahanan yang ekstrim. Dia pernah menerima serangan Yu Tianhao dan memiliki bakat dalam gravitasi. Petik 2. Dewi Bing Wei mencari 2 keajaiban yang luar biasa ini. Aura keajaiban luar biasa di tempat ini sangat jelas. Dewi Bing Wei menemukan penjagal Taiyun Suangxi. Dari 5 keajaiban yang luar biasa, berkat naga Taiyun Suangxi hanya di bawah Yu Tianhao. Hehe, kecantikan es, untuk apa kau di sini? Petik 2. 2 kepala dan 4 mata Taiyun Suangxi masing-masing mengendalikan pedang dan bilahnya seperti monster pembantai. Salah satu mulutnya bahkan memiliki sisa darah di sana yang segera dijilat. 2 pasang mata Taiyun Suangxi mengamati tubuh Dewi Bing Wei, terutama payudara dan kaki dengan nafsu dan keserakahan. Alis Dewi Bing Wei berkerut karena terlihat jijik. Jika itu orang lain, dia akan mengubahnya menjadi balok es dengan angin es ekstrim utara. Namun, Taiyun Suangxi adalah keajaiban luar biasa pada levelnya yang juga memiliki kekuatan untuk menantang Yu Tianhao. Lapisan petir biru mengelilingi Zhao Feng. Petir ini sangat lincah. Itu bisa berubah menjadi jaring laba-laba atau bahkan membentuk pedang dan cambuk. Tanda bunga mistik petir biru muncul di dahi Zhao Feng, berbeda dari tanda warisan petir sebelumnya. Auranya tidak lagi kacau tetapi gesit dan seperti hantu, lebih natural dengan langit dan bumi. Sumber jiwa sejati biru tua sekarang memiliki jumlah yang lebih besar dan lebih murni dari sebelumnya. Batu mistik petir di dalam telapak tangan Zhao Feng berubah menjadi bubuk.
Pria berwajah kuning dan Mo Tianyi keduanya memiliki ekspresi yang kompleks dan mereka menghela nafas panjang. Zhao Feng memberi mereka perasaan baru dari dalam keluar. Tatapannya setajam kilat, dan rambut birunya tampak seperti mimpi. Tanda bunga mistik petir biru di dahinya membuatnya tampak lebih jahat. Melihatnya, Zhao Feng seperti penguasa jalan jahat, percaya diri dan dingin. Zhao Feng, kecepatan Anda menerobos jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Apakah Anda tidak perlu mengkonsolidasikan fondasi Anda? Petik 2. Mo Tianyi melihat Zhao Feng berdiri dan tidak bisa membantu tetapi berkata. Bab 368 melawan prodigi yang luar biasa lagi. Tidak ada waktu, bersiaplah untuk bertempur. Zhao Feng memandang dingin ke arah barat saat dia bangkit. Mendengar ini Mo Tianyi dan teman-temannya kehilangan warna di wajah mereka. Lawan macam apa yang memaksa Zhao Feng bahkan tidak mengkonsolidasikan kultivasinya? Gambar hantu setelah ditinggalkan saat Zhao Feng menghilang. Kecepatan apa? Pria berwajah kuning itu membuka mulutnya dan tidak bisa bereaksi. Gerakan ini sangat tidak biasa dan dapat menipu indera energi mental. Mo Tianyi bereaksi dan segera mengikuti di belakang pria berwajah kuning itu sementara saat ini Zhao Feng sudah naik di atas udara dan memandang hutan di barat dengan dingin. Beberapa saat kemudian, di atas hutan adalah naga emas dengan aura yang menakutkan. Aku bisa merasakan berkah naga ini dari jauh. Kemungkinan besar itu keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Hati Mo Tianyi jatuh tetapi berpikir bahwa dia memiliki keajaiban kuasi yang luar biasa di sebelahnya, sedikit harapan datang darinya. Zhao Feng menunggu di udara dengan ekspresi serius. Berkah naga di hutan menjadi lebih kuat. Ada satu naga emas di sana. Tunggu, tidak, ada dua. Tidak bagus, dua keajaiban yang luar biasa. Mo Tianyi dan pria berwajah menguning itu berseru. Tidak heran jika Zhao Feng yang tenang akan memiliki ekspresi yang begitu serius. Mo Tianyi dan perusahaan secara naluriah berpikir, hanya satu keajaiban luar biasa yang cukup menakutkan dan sekarang ada dua? Kalian berdua mundur dan lindungi Yu Fei. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam. Dalam situasi normal dia akan lari tanpa berpikir jika dua keajaiban yang luar biasa datang, tetapi Zhao Yufei telah mencapai titik kritis untuk menerobos ke True Mystic Rank sekarang sehingga Zhao Feng memutuskan untuk mencoba menahan mereka. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan mereka maka Zhao Yufei harus melepaskan kesempatan untuk mencapai True Mystic Rank. Dia setidaknya telah membentuk akar hukum sehingga menerobos hanyalah masalah waktu. Selanjutnya, Zhao Feng ingin menguji kekuatannya. Kamu berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, maka kita harus membiarkan Sister Yufei melepaskan kesempatan ini. Petik 2. Mo Tianyi melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng sebelum mundur dengan pria berwajah kuning itu. Jika itu dia di tempat Zhao Feng, dia akan lari jika menghadapi dua keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng melayang di udara di atas sungai dengan ekspresi serius dan matanya menjadi lebih dingin. Sosoknya melintas dan menjadi busur petir yang mendekati posisi dua keajaiban yang luar biasa. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin gelombang pertempuran menghantam tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Di hutan di cabang, bocah itu sepertinya telah menemukan kita. Seorang raksasa perunggu berkata dengan nada rendah. Ketika dia berbicara, tanah tampak bergetar dan ranting-ranting di dekatnya retak, seolah-olah akan patah setiap saat. Si Cheng Tian, selama kamu bekerja denganku, bahkan jika Yu Tianhao datang dia akan kalah. Dewi Bing Wei mengungkapkan senyuman dingin. Menurut rencana awal, Dewi Bing Wei pertama kali pergi mencari Taiyun Suangsi tetapi dia terlalu menghina untuk melakukannya dan hampir mulai bertengkar. Karena itu dia harus menemukan si Cheng Tian. Pada awalnya si Cheng Tian tidak mau dan merasa kehilangan muka dengan bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk melawan kuda hitam. Dewi Bing Wei membujuknya hingga bibirnya hampir pecah dan berjanji akan memberikan semua berkah naga Zhao Feng kepadanya. Si Cheng Tian akhirnya setuju. Bagaimanapun, siapapun yang mencuri berkah naga Zhao Feng memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama. Adegan saat ini Dewi Bing Wei dan si Cheng Tian bekerja sama dan mendekati Zhao Feng muncul. Menurut rencana keduanya akan melancarkan serangan kilat saat mereka mendekat dan membunuh Zhao Feng. Namun, sebelum mereka ditemukan oleh Zhao Feng. Wajah si Cheng Tian menjadi sedikit merah. Jika orang lain menemukan bahwa dua keajaiban luar biasa telah bekerja sama dan mencoba menyergap seorang pemula, kemana wajah mereka akan pergi?
Tepat pada saat ini terdengar suara tawa, "Bagus, bagus. Dua keajaiban luar biasa. Kalian berdua datang sekaligus." Petik 2. Tawa itu bergema di puluhan mil. Dasar bocah sombong. Kedua keajaiban yang luar biasa itu semuanya berhenti. Selain Yu Tianhao, tidak ada orang lain yang memiliki rekor mengalahkan dua. Nada suara Zhao Feng menatap mereka. Masalahnya adalah suara Zhao Feng sangat keras sehingga banyak orang jenius dalam jarak puluhan mil mendengar ini dan datang. Bocah ini sangat licik. Dewi Bingwei sepertinya menyadari sesuatu dan memang, wajah si Chengtian menjadi merah saat dia meraung, "Aku, si Chengtian, sendiri sudah cukup untuk menjagamu." Dia tidak punya masalah dengan Zhao Feng dan tidak bisa menurunkan wajahnya untuk bekerja sama melawan kuda hitam, bahkan jika itu adalah kuda hitam nomor 1. "Jangan tertipu." Dewi Bingwei panik. "Dewi Bingwei, santai saja, garis keturunan dan skillku pasti bisa melawannya. Anda tidak ikut campur, yang perlu Anda lakukan hanyalah menghentikannya melarikan diri." Petik 2. Si Chengtian berkata dengan nada rendah dan memperingatkan Dewi Bingwei untuk tidak ikut campur. Bahkan jika dia tahu rencana Zhao Feng, si Chengtian harus setuju di depan semua orang. Ini adalah rencana Zhao Feng untuk mengulur waktu untuk Zhao Yufei. Dewi Bingwei menganggukkan kepalanya tanpa daya. Berpikir tentang hal itu, keterampilan si Chengtian tidak boleh dilawan oleh Zhao Feng dan mungkin akan menang. Hasil terburuk adalah mereka berdua terluka parah dan Dewi Bingwei dalam skenario ini bisa menangani keduanya. Si Chengtian seperti raksasa mini dengan tubuh logam. Dia lebih dari setengah kali lebih tinggi dari orang normal. Kemanapun dia pergi, daerah sekitarnya akan menjadi tekanan. Setiap langkahnya seperti gunung. Meskipun mereka jauh, Zhao Feng fat darahnya, tulang dan ki jiwa sejati menjadi sedikit terbatas. Si Chengtian adalah satu-satunya praktisi tubuh dari keajaiban yang luar biasa dan dalam hal daging saja dia dapat menekan mereka yang berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia juga memiliki garis keturunan batu hati langka dengan pertahanan super kuat. Petik 2. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan setiap gaya bertarung keajaiban yang luar biasa di ronde pertama dan kekuatan dan tubuh si Chengtian pasti teratas di antara mereka di Secret True Dragon Gathering. Aura berat yang tak terlihat berasal dari tubuh si Chengtian. Tentu saja, ketika tubuh seseorang dilatih sampai taraf tertentu, mereka bisa melepaskan aura kuat yang bisa menghancurkan lawan. Lawan di bawah True Mystic Rank mungkin bahkan tidak akan bisa bergerak di depan si Chengtian dan bahkan mungkin batuk darah. Saat Zhao Feng dan si Chengtian keduanya semakin dekat satu sama lain. 10 mil, 9 mil, 7 mil, jarak antara keduanya semakin dekat. Ketika masih tersisa 3 mil, si Chengtian menginjak tanah dengan keras dan dengan ledakan, meninggalkan lubang besar di tanah. Seperti meriam batu, dia menyerang Zhao Feng. Aura pegunungan datang dari sekitarnya dan bahkan aula yang terbuat dari batu akan pecah. Kecepatan ledakan tiba-tiba si Chengtian telah mencapai langkah mengejutkan yang mendekati batas True Mystic Rank. Si Chengtian melepaskan serangan ketika dia berada 1 mil jauhnya. Raksasa berkulit perunggu mengirimkan raungan gemetar jiwa yang mengirimkan gelombang menakutkan ke segala arah. Pohon-pohon di bawah tumbang dan Zhao Feng mengedarkan Key of True Spirit-nya untuk melindungi organ vitalnya, tetapi bahkan kemudian dia dipaksa mundur oleh hembusan angin yang kuat dan gendang telinganya sakit, hampir muntah darah. Raungan itu sendiri mampu membuat sebagian besar jenius menyerah. Sambaran petir, Zhao Feng dengan dingin mengusap tangannya dan Lightning Yuan Qi di langit mulai bergerak. Busur petir selebar lengan dengan warna ungu samar melanda si Chengtian. Segala sesuatu dalam radius selusin yard mulai terbakar. Lightning Strike adalah serangan yang dipahami setelah menggabungkan wawasan dari Lightning Inheritance dan Lightning Miston Stone-nya. Sambaran petir ini memperoleh kekuatan dari langit dan membutuhkan akar hukum tingkat tinggi serta pemahaman yang tinggi dalam hukum petir. Kekuatan bocah ini meningkat begitu cepat. Dewi Bingwei terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kerusakan dan kehancuran dari petir saat itu berada pada tingkat keajaiban yang luar biasa dan Zhao Feng belum menggunakan kekuatan garis keturunan atau mata spiritual Tuhan saat itu. Dewi Bingwei tidak khawatir. Pertahanan si Chengtian sama dengan miliknya, sangat kuat dan lebih kuat dari keajaiban lainnya. Petir berderak tetapi sosok si Chengtian tetap diam. Cangkang keras berwarna kuning tua muncul di kulitnya dan meninggalkan bekas hangus kecil. Lapisan cangkang kuning kemudian mulai sembuh.
Pertahanan yang menakutkan. Si Cheng Tian ini memiliki tubuh bumi dan bahkan tidak perlu bekerja keras untuk memahami akar hukumnya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng mengharapkan ini, dia masih terkejut. Langkah saat itu adalah penguji, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Para jenius seperti Mo Tianyi di tingkat pertama akan merasa kesulitan untuk bertahan, dan sekarang itu diambil langsung oleh tubuh. Hahaha, bocah berambut biru, kekuatanmu hanya rata-rata. Sepertinya keberuntungan ada di pihak Anda saat menggambar dengan Dewi Bingwei. Petik 2. Si Cheng Tian melolong dan menyerang Zhao Feng. Ledakan, bam, ledakan. Dimanapun raksasa perunggu melewati pegunungan dan pepohonan akan hancur. Dalam pandangannya, sosok Zhao Feng kecil dan sepertinya tidak bisa bergerak atau bahkan menahan karena tekanan. Mata Zhao Feng berkedip kilat dan rambut birunya tertiup angin. Tanda bunga petir biru di dahinya berkedip-kedip dan dia tampak seperti penguasa jalan jahat. Dengan flash, gambar buram tertinggal. Mata si Cheng Tian menjadi buram saat dia kehilangan jejak Zhao Feng. Sebuah kaki yang terbungkus petir tiba-tiba menghantam mulut kasarnya. Dalam kilatan petir, sosok lincah telah muncul di sebelah kepala si Cheng Tian dan kaki petir menghantam mulut si Cheng Tian. Sosok dan pembicaraan si Cheng Tian berhenti. Ekspresinya seolah-olah dia telah makan setumpuk kotoran dan tersedak. Beberapa jenius yang menyaksikan linglung dan terkejut dan Dewi Bingwei juga tercengang. Waktu seakan membeku pada saat itu. Kaki Zhao Feng tidak hanya mengenai mulut si Cheng Tian, bahkan telah masuk ke dalam mulutnya. Mulut si Cheng Tian menjadi langsung hangus dan keajaiban yang luar biasa ini membayar harga untuk meremehkan musuhnya. Namun, Zhao Feng tidak diuntungkan seperti yang dipikirkan orang lain. Tubuh yang sangat kuat, kaki Zhao Feng seperti menabrak gunung dan mati rasa. Si Cheng Tian akhirnya bereaksi dan meraung, membuat tanah bergetar lalu mengepalkan tinju ke arah Zhao Feng, sederhana dan lurus ke depan, namun kuat. Sebelum tinju tiba, hembusan angin dengan itu sudah bisa membuat darah muntahan True Mystic rank normal. Begitu langsung terkena tinju, hasilnya tidak terpikirkan. Sebuah bayangan melintas dan Zhao Feng muncul puluhan meter jauhnya dari si Cheng Tian. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng melampaui si Cheng Tian. Dari 5 keajaiban luar biasa, tubuh dan pertahanan si Cheng Tian adalah yang terkuat tetapi kecepatannya hanya rata-rata. Bunga mistik petir es. Zhao Feng mengangkat telapak tangannya dan menggabungkan garis keturunannya ke dalam Key of True Spirit-nya, mengirimkan aura es dan kilat ke si Cheng Tian. Bunga es dan kilat yang besar mekar lalu meledak. Setelah mencapai peringkat mistik sejati, penggabungan es dan kilat Zhao Feng menjadi lebih sempurna dan kekuatannya meningkat pesat. Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng telah menyerap energi di dalam batu mistik petir dan memahami hukum alam petir. Ini membuat kendali petir Zhao Feng mencapai level baru. Warisan petir Zhao Feng hampir menyentuh lantai 3 tertinggi dan mulai melampaui warisan asli karena telah menggabungkan wawasan yang diperoleh dari batu mistik petir dan Alkitab berharga bunga mistik. Telapak tangan ini seharusnya bisa mengancam keajaiban luar biasa sekarang. Zhao Feng menyipitkan matanya dan dalam sekejap muncul di atas si Cheng Tian. Setelah debu mengendap, cangkang si Cheng Tian masih tidak terluka. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia menemukan bahwa kulit si Cheng Tian hampir berubah menjadi batu dan hampir tidak terbuat dari daging dan darah lagi. Kulit batunya memiliki ketahanan yang kuat terhadap es dan kilat. Percuma saja, pertahanan si Cheng Tian tak tertandingi di bawah True Lord rank. Hanya garis keturunan yang mengikis atau keterampilan elemen kayu yang dapat mengancamnya. Dewi Bingwei tidak terkejut dengan pemandangan ini. Dari 5 keajaiban, hanya pertahanan tubuh menawan giok es mistis Dewi Bingwei yang dapat dibandingkan dengan si Cheng Tian, tetapi dalam hal kekuatan, dia jauh. Serangan Zhao Feng sebagian besar berbasis kilat atau es dan Mystic Flower Treasured Bible bias terhadap elemen angin. Namun, baik petir dan es dimentahkan oleh elemen bumi si Cheng Tian. Zhao Feng jelas tidak mengkhususkan diri pada elemen kayu atau keterampilan mengikis racun. Bocah berambut biru, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Si Cheng Tian meraung dan mengangkat tangannya ke udara saat lapisan cahaya kuning coklat muncul kemudian memudar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan sesuatu dan pada saat berikutnya, tubuhnya mulai jatuh. Seluruh area dipengaruhi oleh gaya tarik yang menyeret Zhao Feng ke bawah. Dalam hal kecepatan dan pergerakan, Zhao Feng telah menggabungkan warisan petir dan ketangkasan dari Mystic Flower Treasured Bible.
Dia jelas melampaui kecepatan Si Chengtian, tetapi jika tubuhnya 100.000 pound lebih berat, tidak peduli seberapa cepat seseorang, kecepatan mereka akan berkurang. Tubuh Zhao Feng jatuh ke tanah dan daging serta tulangnya berada di bawah tekanan kuat. Setiap langkah perlu menggunakan energi beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. HMPH, ini adalah Gravity Domain dari bakat keturunan Si Chengtian. Meskipun Si Chengtian tidak cepat, bakat garis keturunannya dapat menurunkan kecepatan orang lain. Petik 2. Dewi Bing Wei mencibir dengan dingin. Inilah mengapa jika dia bekerja sama dengan Si Chengtian, bahkan Yu Tianhao mungkin akan kalah. Gravity Domain Si Chengtian dan Power of Ice-nya bahkan dapat menyegel True Lord Rank yang normal sampai mati. Batu menghancurkan tinju gunung. Tinju Si Chengtian mulai bersinar kuning dan udara dan bumi mulai bergetar. Yang pertama sepertinya mendorong gunung besar dengannya. Di bawah domain graviti kecepatan Zhao Feng berkurang 60-70% dan jauh lebih lambat dari Si Chengtian, sedangkan Si Chengtian seperti ikan di air. Tinju mengerikan Si Chengtian mengunci Zhao Feng sehingga yang terakhir tidak bisa menghindarinya. Zhao Feng merasakan gelombang bahaya dan memanggil Three Flower Treasured Bible, tahta es di belakangnya saat sosok kuno memberi kekuatan padanya. Ice Lightning Purse. Zhao Feng mendorong telapak tangannya keluar dan kekuatan es dan kilat meledak. Telapak tangan ini lebih fokus pada pembekuan dan sekitarnya menjadi tertutup selubung es. Si Chengtian terpengaruh dan semakin dekat dia ke Zhao Feng, semakin lambat kecepatannya. Dia jelas mencuri ini dari Mystic Ice Inheritance. Dewi Bing Wei mengertakkan gigi saat dia melihat. Keterampilannya berfokus pada penurunan kecepatan, pembekuan, dan penyegelan. Ketika lawannya benar-benar mendekat, mereka akan menjadi patung es tetapi dimentahkan oleh Zhao Feng. Dan sekarang, Ice Lightning Purse, Zhao Feng telah mencuri wawasan dari keterampilan Dewi Bing Wei dan menggunakannya pada kekuatan garis keturunannya. Si Chengtian akhirnya tiba di dekat Zhao Feng dan Three Flower Treasured Lotus terkena serangan langsung. Kelopak dari Three Flower Treasured Bible seketika hancur lapis demi lapis dan cahayanya memudar lebih dari setengahnya. Di bawah dorongan 3 bunga teratai berharga, Zhao Feng bisa mundur puluhan meter dan dengan tutup jubah bayangan Yin, menghilang. Si Chengtian yang memiliki keuntungan menyadari bahwa Zhao Feng telah menjadi tidak terlihat, jadi dia mulai mengamati sekeliling dengan tenang. Dia yakin bahwa dalam gravity domain kecepatan Zhao Feng akan sangat menurun dan tidak akan memiliki keuntungan atasnya. Si Chengtian menghela nafas saat dia berhasil menekan Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa kuda hitam nomor 1 begitu merepotkan sebelumnya. Bayangan samar muncul entah dari mana dan mengungkapkan sosok Zhao Feng. Si Chengtian ini benar-benar membantahku. Kecepatan Zhao Feng menurun saat menghadapi Si Chengtian. Pada kenyataannya, setiap jenius yang berspesialisasi dalam kecepatan akan dirugikan melawannya. Pada titik ini, Zhao Feng telah melarikan diri dari jangkauan gravity domain. Jangkauan gravity domain hanya sekitar 100 yard. Sepertinya pertarungan jarak dekat adalah hal yang pasti tidak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berputar seperti yang dia rencanakan lagi. Begitu dia mendekat, kecepatannya akan dimentahkan. Pertahanan yang kuat, pertempuran jarak dekat yang kuat, kecepatan rata-rata, ceroboh. Senyuman jahat muncul di wajah Zhao Feng. Busur seperti kristal muncul di tangannya dan 3 anak panah perak melekat padanya. Si Chengtian melihat senjata Zhao Feng dan ekspresinya sedikit berubah. Si Chengtian jelas tahu kelemahannya. Dia tidak pandai dalam pertempuran jarak jauh atau pertempuran di udara. Zhao Feng segera menemukan kelemahan lawannya. Si Chengtian meraung dan menyerbu ke arah Zhao Feng dengan hembusan angin. Menjadi salah satu keajaiban yang luar biasa, kecepatan Si Chengtian tidaklah lambat. Itu sedikit lebih cepat dari biasanya True Mystic Ranks tahap akhir. Daya ledaknya juga mengejutkan saat dia mengejar Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng menjadi jurang beku yang mengirimkan rasa dingin ke dimensi energi mental. Si Chengtian hanya merasakan jantungnya menjadi dingin dan serangannya melambat. Rasa dingin yang dingin mulai membekukan kesadarannya dan mengabaikan pertahanan fisiknya. Serangan energi mental mengabaikan serangan fisik. Bahkan jika pertahanan fisik Si Chengtian 10 kali lebih kuat menghadapi mata jiwa es, itu tidak akan membantu sama sekali. Itu hanya akan efektif melawan mata dewa api petir. Kecepatan Si Chengtian turun lebih dari setengah dan tindakannya kaku. Dia adalah seorang kultivator tubuh yang berarti bahwa sumber energi mentalnya tidak kuat dan lebih canggung terhadap mata jiwa es.
Zhao Feng mengungkapkan ekspresi sombong dari jauh. Meskipun Eye of Ice Soul tidak efektif melawan Dewi Bingwei, efeknya terlihat jelas pada Si Chengtian. Anak kamu, Si Chengtian cegukan dan meraung, tetapi ekspresinya sedikit membeku. Tubuhnya panas, tapi rasa dingin itu seakan menyelimuti tubuhnya dan bahkan pikirannya hampir membeku. Beng gelombang-gelombang Sou. Zhao Feng perlahan melepaskan busurnya dan busur lohu mengirimkan panah demi panah ke Si Chengtian dan meledak. Si Chengtian melolong, tetapi jarak antara dia dan Zhao Feng sepertinya dijauhkan oleh gunung es. Retak, peng, peng. Kekuatan es dan kilat mulai meledak dan membeku di tubuh Si Chengtian. Sayangnya, kekuatan es bisa memperlambat kecepatan seseorang dan kekuatan petir bisa membuat lawan mati rasa. Dengan setiap panah, tubuh Si Chengtian jelas akan membeku dan dikombinasikan dengan Eye of Ice Soul, efeknya menjadi 2 kali lipat. The Eye of Ice Soul tidak terlalu kuat dalam sekejap tapi bisa digunakan untuk waktu yang lama. Zhao Feng terus melatih mata jiwa esnya pada Si Chengtian. Eye of Ice Soul adalah serangan energi mental dan dengan sumber energi mentalnya yang besar, dia bisa melanjutkannya untuk waktu yang sangat lama. 10 napas kemudian, tubuh Si Chengtian membeku dalam es dan gumpalan asap keluar dari kepalanya. Setiap langkah disertai dengan jeda. Melalui Eye of Ice Soul dan Lohu Bo, Zhao Feng berhasil mengendalikan situasi. Serangannya tidak tahu malu dan terus mengenai kaki Si Chengtian. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, jika titik itu terus-menerus diserang, celah akan muncul. Bagaimana ini bisa? Wajah Dewi Bingwei kehilangan semua warna saat dia terlihat tidak percaya. Dari 5 keajaiban luar biasa selain Yu Tianhao, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memaksa Si Chengtian ke tingkat ini. Bab 370 Keajaiban Luar Biasa Baru. Ini adalah pertempuran milik keajaiban luar biasa, dan ada banyak penonton. Dalam gelembung cahaya, para jenius yang menonton di dekatnya mulai berkumpul dari selusin menjadi beberapa lusin. Di gunung terpencil di arah barat laut, seorang biadab yang buas berkepala 4 dan berlengan 4 menyaksikan pertempuran dari jauh. Mari kita tunggu sampai mereka berdua terluka lalu buru-buru dan bunuh mereka semua. Petik 2. Kedua kepala Tayun Suangsi itu tertawa. Wanita jalang itu, Dewi Bingwei ingin kita menjadi anteknya? Kita tidak semudah itu untuk ditipu. Tidak ada yang bisa menyuruh kita berkeliling. Petik 2. Tayun Suangsi yang lebih tua tersenyum licik. Tayun Suangsi tidak setuju bekerja sama dengan Dewi Bingwei tetapi menonton secara diam-diam. Situasi berjalan lancar, Dewi Bingwei dan teman-temannya memang pergi bertengkar. Mangsa di mata keajaiban yang luar biasa lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan keajaiban yang luar biasa. Orang batu itu telah ditekan sepenuhnya. Manusia batu tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Tayun Suangsi terkejut dan memandang medan perang dengan tidak percaya. Dekat sungai, Zhao Feng menembakkan Eye of Ice Soul miliknya dan membekukan kesadaran Si Chengtian saat dia berlari mengelilingi perbatasan. Beng gelombang-gelombang Sou. Setiap serangan busur lohu membuat Si Chengtian gemetar dalam kedinginan. Si Chengtian meraung ke arah langit tetapi tidak bisa mengubah fakta bahwa dia melambat. Dia kuat tetapi tidak bisa mendekati lawannya. Betapa menyedihkannya ini, meskipun pertahanannya kuat, busur lohu Zhao Feng telah diarahkan ke tempurung lututnya dan terus membombardir di sana, menambah cedera di atas cedera. Seiring waktu berlalu, pikiran Si Chengtian terluka. Jika dia tidak memiliki item perlindungan jiwa, luka di pikirannya akan menjadi beberapa kali lebih buruk. Jelas bahwa sebelum tetua Secret True Dragon Gathering, Si Chengtian telah memberinya item perlindungan jiwa untuk mengimbangi kelemahannya dalam energi mental. Stand penonton dan panggung termasuk para penguasa menyaksikan pertempuran ini. Zhao Feng. Petik 2. Para junior berteriak kagum. Luar biasa, kecepatannya cukup untuk menjadi keajaiban luar biasa baru. Sebelumnya ketika dia melawan Dewi Bingwei, dia hanya nyaris tidak bisa menarik tetapi sekarang mengalahkan Si Chengtian tanpa usaha. Lebih dari 99% penonton menyaksikan pertempuran ini. Sejak awal pertemuan naga sejati suci, seorang jenius baru telah berhasil menjadi keajaiban yang luar biasa. Saudara Zhao, kamu sudah mencapai langkah ini. Saya akan menyampaikan berita ini kembali ke 13 negara dan memberitahu guru di klan bulan yang rusak. Petik 2. Yang Gan berlinang air mata saat tubuhnya gemetar karena kegirangan.
Saat ini dia hampir menjadi gila karena kebahagiaan. The Broken Moon Clan menghasilkan jenius seperti itu. Saya yakin Brother Zhao akan dapat mengubah situasi area Cloud ketika dia kembali ke 13 negara. Petik 2. Yang Gan sangat gembira dan penuh harap. Dengan tingkat pertumbuhan Zhao Feng saat ini, dia pasti akan dapat meningkatkan lebih banyak warisan setelah pertemuan naga sejati suci. Di atas panggung, 9 penguasa diam-diam menyaksikan pertempuran Zhao Feng dan Si Chengtian. Zhao Feng memang telah mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa. Ini adalah keajaiban luar biasa ke-6 Secret True Dragon Gathering. Apakah akan ada yang ke-7 atau bahkan lebih? Petik 2. Wakil penguasa istana berkulit perunggu berkata dengan nada rendah dengan harapan di matanya. Tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Zhao Feng lebih jauh dan statusnya sebagai keajaiban luar biasa. Dengan 17 tahun waktu dia telah menjadi keajaiban yang luar biasa dan dalam generasi ini hanya Yu Tianhao dan pasangan lainnya yang dapat dibandingkan. Kekuatan Zhao Feng tidak jauh berbeda dari Si Chengtian tetapi selalu dapat menemukan kelemahan lawan. The Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Tepat sekali, tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini dan Zhao Feng selalu dapat menemukan setiap kekurangan. Ini adalah kartu kemenangannya. Petik 2. The Green Moon Sovereign menganggukkan kepalanya. Dia telah memberi banyak perhatian pada Zhao Feng dan pada awalnya itu karena kucing kecil pencuri. Tapi, jika ini terus berlanjut, kaki Si Chengtian mungkin akan lumpuh. Alis A Sovereign berkerut. Setiap keajaiban luar biasa adalah benua yang dipilih. Mereka bisa dikatakan sebagai penguasa masa depan yang menentukan nasib benua. Jika mereka bisa melakukan apapun, aliansi suci tidak akan membiarkan keajaiban apapun terluka, bahkan jika itu hanya sedikit. Di dalam gelembung, tempurung lutut Si Chengtian telah menahan serangan busur lohu untuk sementara waktu sekarang dan saat dia berjalan dengan gagap. Lusinan anak panah. Setiap orang mengandung kekuatan es dan kilat dan mengancam keajaiban yang luar biasa, tapi itu hanya memberinya kerusakan sebanyak ini. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut saat dia melepaskan busurnya. Bahkan True Lord Reng akan terluka jika tidak mati di bawah serangan ini. Dalam lusinan napas, pemenang ini telah ditentukan. Pikiran Si Chengtian terluka dan reaksinya lambat. Cedera lututnya memperlambat kecepatan gerakannya. Zhao Feng bisa menghancurkan Si Chengtian bahkan dalam pertempuran jarak dekat sekarang. Bajingan tak tahu malu, jangan sombong. Dewi Bing Wei bereaksi dan menyerang dari jauh. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang janji dengan Si Chengtian. Sangat terlambat. Zhao Feng tersenyum dan menyingkirkan Lo Hubo saat kilatan api petir biru bersinar di matanya. Mata Dewa Api Petir. Mata Dewa Api Petir Zhao Feng pertama kali mengunci tubuh Si Chengtian. Suruh dia berhenti. Ekspresi para penguasa semuanya berubah secara dramatis. Sebelum es dan kilat Zhao Feng ini mengikis tubuh Si Chengtian terus-menerus dan kulit Si Chengtian menjadi kaku dan garing. Setelah mata Dewa Api Petir mendarat di Si Chengtian, perubahan panas yang tiba-tiba akan membawa bahaya besar bagi tubuh dan pikirannya. Bahkan jika mereka tahu ini, para penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Pertemuan naga sejati suci sekarang di luar kendali dan semuanya diarahkan oleh arena kuno. Pada saat ini Si Chengtian juga merasakan bahaya kritis muncul di dalam hatinya. Dia melakukan semua yang dia bisa dan meletakkan tangannya di atas kepalanya lalu berlutut di tanah. Dengan cara ini dia bisa menghindari serangan dan mengurangi kerusakan. Api petir mendarat di Dewi Bing Wei sebagai gantinya. Dewi Bing Wei tercengang saat api petir meledak dan membakarnya. Petir dan api transparan dengan cepat mengikis tingkat energi mentalnya dan mulai terbakar. Jelas bahwa mata Dewa Api Petir melawan keterampilan es Dewi Bing Wei sampai tingkat tertentu dan efeknya jelas. Dibandingkan dengan mata Dewa Api Petir di babak pertama, itu telah mencapai dunia baru. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap Lightning Yuan Qi yang lebih murni dan dengan sengaja memperbaiki api petir jiwa sejati. Serangan mendadak ini membuat Dewi Bing Wei lengah dan pikirannya langsung terluka ringan saat kulit putih saljunya hangus. Di sisi lain Si Chengtian memegangi kepalanya dengan tangannya tetapi menghela nafas panjang ketika dia menyadari mata Dewa Api Petir tidak mendarat padanya. Keterampilan garis keturunan Zhao Feng sangat cepat dan pasti bisa menyerang sebelum dia menutupi kepalanya dan berlutut ke tanah. Jika Zhao Feng kejam, maka mata Dewa Api Petir bisa melumpuhkan tempurung lutut Si Chengtian. Mengapa dia tidak menyerang saya?
Si Chengtian merasa seolah-olah dia baru saja hidup kembali. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Dewi Bingwei telah disergap oleh mata Dewa Api Petir dan sedikit hangus. Tempat itu berada dalam kekacauan di dekat sungai. Dua keajaiban luar biasa Si Chengtian dan Dewi Bingwei masing-masing berada di tanah dan di udara, tetapi masing-masing dari mereka tampak bingung. Kulit putih salju Dewi Bingwei hangus, dan rambutnya berasap. Dia tidak tampak seperti Dewi lagi. Si Chengtian telah meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berlutut di tanah. Salah satu lututnya hampir pincang dan tindakannya lambat serta kaku. Suara tawa terdengar dari seberang tribun penonton. Zhao Feng ini jauh lebih pintar dari yang dibayangkan. Semua sovereigns menghela nafas. Zhao Feng tidak menghabisi Si Chengtian dan malah menggunakan metode mengejutkan. Memaksa kembali dua keajaiban luar biasa lebih efektif dan menakjubkan daripada mengalahkan hanya satu. Tentu saja, lebih banyak orang terkejut dengan kendali luar biasa Zhao Feng. Gelombang meraung di hati para jenius yang menonton. Adegan macam apa ini? Zhao Feng di mata mereka memiliki tangan di belakang punggungnya dan rambut birunya tertiup angin. Tanda bunga mistik petir biru di dahinya bersinar dan matanya tajam saat dia melihat dua keajaiban luar biasa yang kusut. Pemuda yang jahat ini tampaknya adalah penguasa jalan jahat yang mendominasi situasi. Mengalahkan satu keajaiban yang luar biasa dan memaksa kembali yang lain. Metode macam apa ini lebih besar dari para jenius di dalam dan di luar gelembung serta para ahli dari seluruh benua menahan napas. Banyak orang berpikir zaman seperti apa ini? Pertama ada Yu Tianhao dan 5 keajaiban luar biasa lainnya dan sekarang ada monster ini. Dalam waktu singkat, Si Chengtian dan Dewi Bingwei tidak bergerak. Dewi Bingwei telah terluka oleh mata Dewa Api Petir dan pikirannya terluka ringan. Dia melihat bahwa Si Chengtian terluka parah dan ragu-ragu. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki pesona menghadapi dua keajaiban yang luar biasa dengan percaya diri. Bajingan tak tahu malu, niat membunuh dingin yang dipenuhi kebencian melintas di mata Dewi Bingwei. Sejak dia mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa, kapan dia kehilangan begitu banyak wajah? Dia memadamkan api petir dan mencoba berkomunikasi dengan Si Chengtian melalui sense spiritual. Si Chengtian tersenyum pahit dan tidak tega untuk bertarung lagi dan bahkan sedikit bersyukur bahwa Zhao Feng tidak menyelesaikan kakinya. Mundurnya Si Chengtian hanya menyisakan Dewi Bingwei dan saat dia memandang Zhao Feng, rasa dingin memancar dari dirinya.